Utusan Capaska dari Kabupaten Merauke sebanyak 30 orang. Kedua, utusan Capaska dari Kabupaten Asmat sebanyak 10 orang. Tiga, utusan Capaska dari Kabupaten Bovendigul sebanyak 10 orang. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Sekali lagi, salam Pancasila. Salam Pancasila. Kami hanya akan menerima 39 di provinsi dan 2 calon utama dari nasional. Nanti juga dari 39 itu ada 2 calon cadangan. Tentunya sisa dari 50 itu akan kita kembalikan ke kabupaten kota untuk ditugaskan di kabupaten kota. Dalam seleksi calon paskibraka, kemudian yang kedua, program pelaksanaan tugas paskibraka, yaitu mengibarkan dan menurunkan bendera tentunya. Kemudian program pengangkatan purna paskibraka Duta Pancasila. Jadi setelah menurunkan dan menaikkan bendera pusaka, kemudian 1 Juni ya mengikuti Harlah Pancasila, pengibaran Harlah Pancasila, baru kita tetapkan menjadi purna paskibraka Duta Pancasila. Kemudian pelaksanaan tugas purna paskibraka Duta Pancasila itu apa saja? Nanti dari pusat kita akan membuat suatu program yang akan dicantolkan terhadap program-program di pemerintah pusat, seperti pengurangan stunting, ya. Kemudian narkoba dan sebagainya. Itu harus diikuti oleh semuanya. Nah, kemudian pembinaan lanjutan kepada purna paskibraka Duta Pancasila. Jadi saya tekankan dalam forum ini, Pak Gubernur, ya, bahwa program paskibraka tidak hanya menurunkan dan menaikkan bendera pusaka, tetapi lebih daripada program kesinambungan, program keberlanjutan di mana kita harus membina dan membimbing adik-adik itu menjadi pemimpin bangsa. Papua Selatan, Papua Selatan, maju negeriku. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin sekalian, atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Forkopimda Provinsi Papua Selatan, juga kepada Bapak Kabankes Bampol yang telah mempersiapkan, menginisiasi dan melaksanakan rekruting calon anggota Paskibraka Nasional dan Paskibraka Provinsi Papua Selatan yang saat ini hadir berjumlah 50 peserta dari 3 kabupaten. Sebagaimana disampaikan Bapak Direktur Pengendalian BPIP tadi, bahwa nanti akan diambil 39 peserta untuk Paskibraka Provinsi Papua Selatan dan 2 orang untuk mewakili kita di upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2023 di Istana. Oleh karena itu, ikutilah seluruh tahapan dengan baik, tunjukkan kemampuan, dedikasi dan disiplin yang tinggi supaya dapat terpilih menjadi anggota tetap Paskibraka Provinsi maupun Paskibraka Nasional. Bapak Ibu hadirin sekalian, setiap tahun kita mengibarkan bendera merah putih pada hari ulang tahun kemerdekaan 17 Agustus. Sebagaimana kita ketahui bahwa bendera adalah identitas bangsa. Jadi kalau Bapak Ibu, adik-adik sekalian ke luar negeri, kalau lihat bendera merah putih, maka kita tahu bahwa itu adalah kita. Jadi bendera merah putih itu simbol kehadiran negara dan pemerintah, simbol atau lambang diri kita. Ada 2 makna yang terkandung dalam upacara pengibaran bendera. Jadi ketika kita mengibarkan bendera merah putih, lalu kita memberi hormat, ada 2 makna di sana. Makna yang pertama adalah kita mengungkapkan rasa syukur
kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat dan anugerah kemerdekaan yang telah Tuhan berikan kepada bangsa kita. Itulah sebabnya kenapa kita berdiri dengan sikap sempurna dan memberi hormat kepada bendera sebagai ungkapan rasa syukur. Itu adalah makna pertama. Makna yang kedua adalah kita mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Dua makna itu harus diingat di luar kepala, sama seperti kita mengingat seluruh gerakan dan aba-aba di dalam baris berbaris. Jadi kalau baris berbaris itu hanya ada dua gerakan saja, yaitu gerakan di tempat dan gerakan berpindah tempat. Gerakan di tempat itu seperti sikap sempurna, siap, istirahat, hormat, hadap kiri kanan, balik kiri kanan. Semua gerakan di tempat itu aba-abanya gerak. Sedangkan gerakan berpindah tempat seperti jalan ataupun kita ke kiri, ke kanan, 3 langkah ke kiri, 3 langkah ke kanan, ke depan, ke belakang, dan gerakan berpindah tempat yang lain, aba-abanya itu jalan. Cuma dua itu saja, nggak ada lagi yang lain. Gerakan di tempat, aba-abanya gerak, gerakan berpindah tempat, aba-abanya jalan. Seperti itulah kita mengingat makna penghormatan kepada bendera merah putih pada saat dikibarkan dalam upacara. Makna pertama, saya ulangi, adalah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat dan anugerah kemerdekaan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan makna yang kedua adalah kita mengenang dan menghormati jasa para pahlawan yang telah gugur dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Oleh karena itu, sekali lagi saya minta adik-adik sekalian ikuti seluruh tahapan dengan baik. Di dalam pembinaan ada 3 hal yang diajarkan. Yang pertama adalah value education. Value education itu pendidikan nilai. Di dalamnya ada bagaimana kita dilatih kedisiplinan. Kita dilatih bagaimana menghormati dan menghargai sesama, menghargai orang lain. Di sana kita dilatih bagaimana menjadi pemimpin. Jadi ada rasa tanggung jawab yang dilatih di sana. Bagaimana kita merasa bertanggung jawab untuk suatu hal yang dipercayakan kepada kita. Itu pendidikan budi pekerti ada di dalam pembinaan Paskibra. Yang kedua di sana ada knowledge education, pendidikan ilmu, pengetahuan. Banyak hal yang kan anak-anak sekalian belajar yang mana tidak diberikan kepada teman-teman yang lain yang tidak beroleh kesempatan untuk mengikuti pembinaan ini. Dan yang ketiga adalah skill education, pendidikan keterampilan. Jadi sekali lagi mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Semoga pembinaan dan seleksi ini memberikan pengalaman yang baik untuk adik-adik sekalian mempersiapkan diri menjadi calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, dan dengan memohon berkat, rahmat dan pertolongannya, kegiatan seleksi calon anggota Paskibraka Provinsi Papua Selatan pada hari ini, hari Senin, tanggal 19 Juli 2023, kami nyatakan dibuka secara resmi.
kalau untuk paskibraka ya, kalau untuk paskibraka kita mungkin mengenalnya secara kepribadian, bagaimana penyesuaian diri mereka, bagaimana juga untuk kognitif. Jadi bagaimana mereka menerima instruksi pada saat latihan maupun ini justru bagus gitu kalau kita melakukan psikologi tes. Kalau tes-tes selanjutnya sih kalau untuk pekerjaan dan sebagainya kan semuanya juga berdampak ya. Untuk kalau kita psikotes itu ada beberapa hal yang mungkin akan dilihat itu, mulai dari kognitif, ada kepribadian, ada sikap kerja, nah itu yang harus dia pemahaman.
berikutnya yaitu melaksanakan push up. Melaksanakan apa? Push up. Ya, di sini pelatih akan memperagakan gerakan untuk push up yang benar dan dihitung. Posisi awal persiapan, persiapan naik dulu, posisinya seperti ini. Tangan ada di samping bahu, jangan terlalu lebar, jangan terlalu kecil. Kalau kalian kecil semakin berat, kalian lebar semakin berat. Yang benar bagaimana Pak? Sesuaikan dengan lebar bahu kalian. Jelas? Jelas. Ya, apa ini? Tendang inilah. Apa ini? Kan ada alas ini ya. Ya, biar untuk menambah tenaga kalian ya. Begini. Ya, persiapan. Bapak siap? Siap. Kaki dikencangkan. Ya, paha ini kencang ya. Bapak dari pelatih bilang siap ya. Ini paha dikencangkan. Oke? Siap? Mulai naik, tangan lurus, badan lurus. Seperti papat. Nah, turun, dada menyentuh meja, push up, kepala dipalingkan ke kiri atau ke kanan. Gerakan depannya, gerakan mulai 1, 2, 3, selesai. Ya turun, seperti itu.